Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, yang mana Allah sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat wal afiyah, dan yang paling besar adalah nikmat merasakan iman dan Islam yang ada di dalam hati kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada sosok suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang hadis, dimana kalau di hadis arba'in ini hadis yang kedua. Hadis ini dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, suatu hari ittala alaina rajulun syadid. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang baru. Bayan istriyan, dan dia itu memakai pakaian yang serba putih. Syadidu sa'ad sa'ar, dan dia itu memiliki rambut yang hitam kelam. La yura alaihi athar safar, tidak terdapat di kepadanya itu bekas perjalanan jauh. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa la ya'rifu min ahadun, dan kami tidak seorang pun mengetahui siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahmatullah. Nah, jadi hadis ini dari Umar bin Khattab, yang mana beliau mengatakan bahwasanya suatu ketika beliau bersama sahabat dan dengan Rasulullah SAW sedang dalam keadaan duduk bersama. Nah, biasanya kalau Rasulullah dengan para sahabat duduk itu membuat halaqah. Halaqah itu yang mana kalau Rasul duduk seperti ini dan para sahabat biasanya membuat seperti bentuk lingkaran. Inilah halaqah mereka biasa seperti itu. Nah, kemudian kata Umar, suatu hari datang seorang laki-laki yang mereka tidak tahu siapa itu. Laki-laki ini datang dengan berpakaian putih rapi, kemudian memiliki rambut yang hitam kelam. Rambutnya itu bagus. La yura alaihi athar, dan kami tidak melihat kepada orang ini bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun dari kami yang tahu siapa dia. Hatta jalasa, tidak ada seorang pun yang tahu daripada sahabat. Orang ini tiba-tiba datang dengan berpakaian putih, tidak ada bekas perjalanan jauh, kemudian rambut hitam kelam, datang tiba-tiba dan langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Langsung tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah. Nah, kemudian lanjutan daripada hadis ini, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nah, kemudian orang ini meletakkan lututnya kepada lutut Nabi. Wah, ini tiba-tiba orang datang langsung ke hadapan Nabi, orang yang nggak dikenal, langsung lututnya diletakkan kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Wa qala, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Nah, orang ini berkata, tiba-tiba datang, kemudian meletakkan lututnya di lutut Nabi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, lalu berkata dengan tidak sopan,
Ya biasanya kalau para sahabat itu kalau manggil Rasulullah itu tidak berani memanggil ya Muhammad, melainkan ya Rasulullah. Biasanya seperti itu. Tapi orang ini datang dengan tiba-tiba memanggil ya Muhammad. Kemudian dia berkata, akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Dia datang nanya tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islam wa tashhada ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu wa tashhadu wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau menunaikan haji ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melakukannya. Nah, kemudian apa kata orang ini? Orang ini berkata, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Nah, kata para sahabat, kami heran melihat orang ini tiba-tiba datang nanya seperti itu. Setelah dijawab, fa'ajibna lahu yas'aluhu, dia bertanya lalu dia membenarkannya. Para sahabat bingung, kebingungan. Kemudian qala fa'akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Orang ini berkata lagi. Lalu dijawab Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi. Ini rukun iman. Iman itu engkau percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada yaumil akhir, kemudian kepada takdir baik dan buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala shadaqta, lagi-lagi orang ini berkata shadaqta, engkau benar. Qala akhbirni 'anil ihsan, dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala, dijawab oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau kalau mau tahu tentang ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Namun apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinilah bahwa Allah itu pasti melihatmu. Qala, orang ini berkata, ta'akhbirni 'anis sa'ah. Lagi-lagi orang ini bertanya, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, dijawab oleh Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, kemudian orang ini bertanya lagi. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Nah, di sini dijawab oleh Rasulullah SAW. Qala anta lidal amatu rakbataha, jikalau engkau melihat seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alatari asyaya tatawaluna fil bunyan. Tempat orang kepada itu bagian. Nah, dan jikalau engkau, salah satunya lagi diantaranya adalah jika engkau melihat orang yang fakir miskin, tidak memakai sendal, kemudian dia itu pakaian compang-camping, telah berlomba-lomba untuk membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Pada itu madian, kemudian orang itu pergi. Sumaqala, kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Dijawab oleh Umar, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah bahwa dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Masyarul muslimin rahimakumullah, tentu kalau hadis ini kita bahas, ini sangatlah panjang pembahasannya, yang mana pembahasan di sini kita harus membahas tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang ihsan dan hari kiamat. Nah, jadi untuk malam hari ini, untuk pada kesempatan kali ini, kita hanya akan menyimpulkan sedikit daripada hadis ini, yang mana Jibril alaihissalam datang dengan keadaan berpakaian putih bersih, kemudian dia itu
rambutnya juga rapi, kemudian tidak terdapat kotoran dia di dalam dirinya, kemudian dia itu rapih lah. Nah, ini semua menandakan bahwa adab ketika ingin menuntut ilmu itu harus berpakaian rapi. Dia seperti yang dikatakan Rasulullah tadi, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, itulah salah satunya. Jibril datang dengan mengajarkan bahwa kalau menuntut ilmu itu harus seperti ini. Nah, begitu. Kemudian dia datang ke hadapan Nabi dengan meletakkan lututnya di lutut Nabi. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian dia itu bertanya kepada Nabi tentang agama Islam, tentang Islam itu apa. Lalu dijawab oleh Rasulullah, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sampai kepada engkau harus menunaikan, engkau naik haji ke Baitullah, engkau naik haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Nah, anehnya lagi dia tadi bertanya, membuat kebingungan daripada sahabat ini bingung karena dia tiba-tiba datang terus bertanya lalu membenarkannya. Setelah dijawab lalu membenarkannya, akhirnya para sahabat kebingungan. Siapa yang bertanya ini? Dia bertanya lalu dia membenarkannya, para sahabat bingung. Nah, tentu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas semua ini malam ini tentu tidak cukup waktunya. Oleh karena itu, poin yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini daripada hadis ini adalah itu tadi. Yang pertama, ketika hendak menuntut ilmu harus berpakaian rapi, kemudian semuanya harus rapi dan sopan, pakaiannya sopan. Ini yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril itu banyak pertanyaan. Kenapa dia banyak pertanyaan? Dia banyak pertanyaan supaya wawasannya luas. Nah, begitulah seharusnya seorang penuntut ilmu, dia harus banyak bertanya supaya luas wawasannya. Nah, itu saja para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan hadis yang Al-Fakir bacakan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya bisa dibahas secara satu persatu nanti, yaitu rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan hari kiamat. Oleh karena itu, Al-Fakir mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.